ini yang akan menjadi industri untuk membuat biostarter ini. Bahan bakunya adalah dari limbah perut ikan tuna. Ini adalah limbah dari rajungan yang hasil mini plant penumpasan rajungan, yang kita harapkan bakteri-bakteri yang masih ada di sini akan bersimbiosis dengan perut ikan tuna dan kita akan mendapatkan nutrisi yang luar biasa. Untuk menjadi bahan, kita akan tambahkan ini namanya booster feed. Ini adalah nutrisi enzim yang sudah diekstrak. Bakteri-bakteri yang ini membutuhkan makanan. Untuk itu sumber makanan adalah dari karbohidrat. Kita bisa sebagai fermentatornya ini kita lengkapi dengan menggunakan air beras. Nutrisi ini bisa nanti akan kita gunakan untuk nutrisi pakanan ternak bisa, untuk nutrisi penumbuhan bakteri, pembuatan pupuk organik bisa, untuk nutrisi tanaman semuanya. Nah, tanaman hortikultura, tanaman sawah, tanaman hias, buah-buahan semua bisa. Ini kita sedang membuat nutrisinya. Terus. Jadi nanti akan terjadi simbiosis bakteri macam-macam. Perhatikan, karena nanti akan timbul gas. Ini nanti bisa meledak. Makanya setiap hari penanggung di sini ini harus dibuka. Hanya satu detik saja. Sudah, tutup lagi. Setiap hari begitu. Hanya untuk mengeluarkan gas saja. Karena kalau tidak, kalau sampai dibiarkan 2 hari ini akan meledak. Ya, karena proses bakteri menguraikan tadi itu menghasilkan gas. Oke, sekarang ini harus disimpan di tempat yang teduh, tidak boleh kena matahari. Silakan diangkat. Kalau kurang rekat bisa ditambahkan kanji sedikit ya. Mudah Bapak ya. Jadi untuk bebek, kambing, sapi, ikan ini saja caranya. Ayam baku juga. Nah, sekarang ini kita akan membuat obat untuk pertanian, peternakan sama perikanan. Ini. Bapak-bapak kalau nanti minta resepnya, kita sudah punya cacing. Cacing itu mengandung mineral. Itu 1 untuk kalsium. Ini setengah ya Bapak ya. Campur jadi 1, kasih lihat dulu Bapak. Oke. Karena berarti ya tidak diizinkan manajemen. Jadi tetap manajemen risiko kita bisa kurangi seminimal mungkin. Yang penting ada perencanaan, pelaksanaan sesuai SOP, kemudian bahan-bahan siap, tinggal kita tawarkan. Pastikan kita semua memiliki kreativitas atau memanfaatkan inovasi kita memiliki banyak peluang di usaha ini pergerakan ya. Saya kira banyak. Jadi tadi misalnya usaha budidaya, apakah kita di budidayanya atau kita bergerak di usaha pengolahan ikannya. Terus juga waktu itu memang agak repot. Jadi populasi 3.000 ekor ya.
ini adalah kegiatan panen ikan dari budidaya sistem Minapadi IPBN Balik Diwa di Desa Panakukang. Terima kasih kami pemerintah Desa Panakukang mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan di Desa Panakukang, terutama di 2 dusun ini dan lebih khusus di Dusun Paramaleng. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Minapadi, yang mana yaitu sistem tanam padi dengan ikan. Dan alhamdulillah kami telah menyaksikan tadi hasilnya itu 75-80% keberhasilannya. Dan itu memakan waktu selama 2 bulan 2 hari karena tanggal 24 penebaran dan alhamdulillah panen pada tanggal 26 Oktober. Dan kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini karena kegiatan ini bisa menambah lagi yaitu pendapatan petani, terutama di kelompok tani ikan yaitu kelompok tani Paramalengu. Dan alhamdulillah juga selama ini KKN yang dilaksanakan oleh Desa Panakukang dari IPBN Balik Diwa, alhamdulillah ini berjalan lancar dan kami pemerintah desa Panakukang mengucapkan terima kasih atas bantuan selama ini. Terima kasih banyak untuk kampus IPBN Balik Diwa dan mahasiswanya yang sudah membuat program Minapadi di desa kami. Sebagai masyarakat, saya berharap ke depannya, karena ini saya yang sebagai percontohan di sini, ke depannya itu saya berharap untuk masyarakat Panakukang ada yang bisa mengikuti langkah kami di sini, karena sebagai penghasilan bisa kita mendapatkan 2 penghasilan. Yang pertama itu bisa mendapatkan penghasilan ikan dari budidaya Minapadi. Terus yang kedua bisa juga menghasilkan padi, karena ini sudah 2 program dalam 1 lokasi. Terus yang menguntungkan juga padinya itu sudah jadi beras organik nanti, karena kita tidak menggunakan pestisida. Anak-anak mahasiswa dari Balik Diwa mereka menggunakan pupuk organik dari kotoran-kotoran hewan seperti kotoran sapi, kambing, dan hewan itu sendiri. Jadi keuntungannya sebenarnya untuk Minapadi itu banyak sekali. Ada keuntungan dari ikan, ada keuntungan dari padi, dan yang terutama berasnya itu nanti organik.